Halo Cinefile, apa kabar kamu di sana? Semoga sehat selalu dan dikelilingi kebaikan ya. Di video ini Movie Rastis mau ceritain film tentang masak-masakan lagi nih. Judulnya Chef, yang rilis tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan Carl Casper yang seorang chef harus kehilangan pekerjaannya. Dia dan istrinya sudah bercerai, namun keduanya menjadi seperti sahabat setelah perceraian tersebut. Walau keduanya telah berpisah, untuk hal mengurus anak, keduanya akan saling bergantian memberikan waktu mereka. Lalu fakta pada film ini adalah Jon Favreau yang nantinya akan berperan sebagai tokoh utama adalah penulis sekaligus sutradara film ini. Pinter banget ya buat ngurangin budget pemainnya. Di film ini juga didukung oleh Scarlett Johansson dan Robert Downey Jr. Penasaran kan, dua pemeran film Marvel ini akan jadi apa di film tentang masak-masakan? Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Film langsung dibuka dengan adegan masak-masak. Dia adalah Carl Casper, seorang koki utama di sebuah restoran. Dia kedatangan asistennya yang membawakan satu ekor babi. Ia bernama Martin. Lalu Carl meninggalkannya karena dia harus menjemput sang anak dan belanja beberapa kebutuhan dapur lagi. Ia meminta maaf pada Percy anaknya karena terlambat untuk menjemput. Dan Carl tidak bisa menemani Percy menonton film sebab dia harus bersiap karena makanannya akan dinilai oleh food blogger. Setelah belanja, Carl mengajak anaknya makan roti sosis khas New Orleans. Dia menjelaskan banyak makanan enak dari New Orleans dan janji akan mengajak Percy ke sana nanti. Kemudian Carl kini sudah kembali ke dapurnya. Dia melakukan briefing ke anak buahnya agar memberikan yang terbaik karena makanan mereka akan dinilai nantinya. Molly yang seorang resepsionis restoran datang dan menyampaikan ke Carl kalau Riva sang pemilik resto juga hadir. Riva pun ke dapur. Dia menanyakan keputusan Carl yang akan memberikan menu baru ke food blogger. Lalu dia meminta semuanya meninggalkan dirinya dan Carl untuk berdua di dapur. Keduanya pun berbincang. Riva tidak ingin kalau Carl memberikan menu barunya ke food blogger karena sebelumnya Carl sempat gagal dengan menu yang dibuatnya. Ia meminta Carl untuk masak sesuai menu, lalu meninggalkannya sendiri di dapur. Carl pun sedikit kecewa. Dia ke anak buahnya lagi dan briefing kalau menu yang akan dihidangkan ke food blogger adalah menu favorit restoran, bukan menu baru seperti rencana awalnya. Keesokannya di bar, Carl, Martin, dan lainnya sedang menunggu hasil penilaian makanan mereka. Awalnya review mereka bagus karena sang food blogger pernah mencicipi makanan Carl 10 tahun lalu di Miami. Namun ketika kemarin mencicipi makanannya di restoran, rasanya tidak seperti ekspektasi sang blogger. Rasa yang menurutnya biasa saja dan hanya memberi rating 2 bintang. Di luar bar, dia begitu kecewa dengan tulisan dari sang blogger. Namun Molly meyakinkan kalau masakan Carl sangat enak karena terbukti dengan banyak pelanggan yang menyukainya juga. Perasaan Carl menjadi lebih baik mendengar kata-kata dari Molly. Maka dari itu, Carl akan memasak makan malam untuk dirinya. Keesokannya, Carl menemui Ines, mantan istrinya. Dia cerita kalau mendapat bintang 2 dari blogger dan merasa kalau orang tersebut memberi nilai yang mengada-ngada. Lalu Carl kembali ke dapurnya untuk mencoba menu-menu barunya. Martin yang baru datang langsung diberikan menu-menu barunya. Martin sangat suka dengan makanan yang ia cicipi tersebut. Begitu juga dengan Tony yang mencicipinya. Tony dan Martin bilang jangan pedulikan Twitter. Tapi Carl yang tidak main Twitter bingung dengan maksud dari rekannya ini. Besoknya di rumah, Carl yang menyiapkan sarapan untuk Percy. Dia minta diajarkan cara bermain Twitter dan minta dibuatkan akun. Setelah akun dibuat, ternyata berita mengenai kritik masakan Carl sedang trending. Namun, Percy mengalihkan dengan meminta Carl menemaninya bermain, menonton, dan pergi keluar. Ia juga ingin tinggal bersama dengan ibunya secara lengkap. Dijelaskanlah oleh Carl kalau mereka sudah tidak seperti dulu. Mereka sudah berpisah, namun tetap menjadi sahabat. Jadi tidak bisa tinggal bersama seperti dulu. Malam harinya, Carl mencoba Twitteran sendiri. Dia ingin mengirim pesan ke blogger, namun Carl salah. Justru dia hanya mereply tweet yang ada.
Alhasil saat ditinggal tidur, banyak notif masuk ke Twitternya. Keesokannya saat Percy main iPad ayahnya, dia melihat kalau tweet ayahnya semalam mendapat balasan dari blogger. Carl berniat membalas tweet dari blogger dengan menantangnya datang ke restoran malam nanti. Dia lalu menyuruh Martin dan Tony untuk bersiap memberikan yang terbaik lagi. Ketika sedang bersiap, Riva datang dan bilang kalau tidak ada menu baru untuk restoran. Carl sudah meyakinkan Riva kalau menu barunya kali ini enak. Namun Riva tetap kukuh dengan menu seperti biasanya. Riva juga menyuruh agar Carl minta maaf di Twitter karena merantang Ramsey si blogger. Terjadilah perdebatan di antara keduanya mengenai menu makanan. Hingga akhirnya Carl memutuskan mundur sebagai chef restoran karena perbedaan pendapat dengan Riva. Chef dapur kini diambil alih oleh Tony. Martin sempat ingin ikut Carl, namun dilarang olehnya. Ramsey telah tiba di restoran. Dia diantarkan Molly ke kursi reservasinya. Di waktu yang sama, Carl di rumahnya, dia tetap memasak menu-menu barunya. Dia memasak untuk dirinya sendiri dan kepuasan diri. Kembali ke restoran, Ramsey heran karena dirinya diberikan menu yang sama seperti sebelumnya. Ramsey menuliskan di Twitternya, dia bilang kalau Chef Carl sudah nggak ada menu yang bervarian. Tweet tersebut pun dibaca oleh Carl. Dia tidak terima dan meminta Molly untuk menjaga Ramsey agar tidak pulang, sementara dia pergi ke restoran. Carl datang dengan marah-marah, lalu menghampiri Ramsey dengan penuh emosi. Tak dia sadari, ternyata Carl yang marah-marah divideoin oleh orang-orang di sekitarnya. Videonya kini tersebar di internet. Carl menelpon Ines. Dia cerita kalau beberapa restoran menghubungi dirinya. Jadi selama dia mencari pekerjaan baru, dia nitip Percy pada Ines. Lalu Carl meminta teleponnya diberikan ke Percy. Dia menyampaikan maaf karena harus membatalkan rencana berlibur ke New Orleans. Setelah itu dia menemui teman-temannya di bar. Carl juga menceritakan ke Martin kalau ada beberapa restoran yang nawarinnya kerja. Tony yang ada di sana juga meminta maaf karena mengambil posisi chef di restoran. Namun Carl tidak keberatan dan mereka berkumpul seperti tidak ada masalah. Di luar bar, Molly menyarankan Carl untuk istirahat dulu karena dia tahu Carl selalu bekerja dan memasak menu baru. Dan sekarang waktu yang tepat untuk dia istirahat. Menurutnya juga, Carl selama ini selalu menghiraukan Percy karena kesibukannya di dapur. Besoknya di rumah Ines, Carl ingin bertemu Percy. Namun Percy tidak ingin menemui ayahnya. Ines mengajak Carl berbincang. Dia dan Percy akan ke Miami untuk menemui ayahnya Ines. Dia juga mengajak Carl untuk ikut ke Miami, namun sempat ditolak oleh Carl karena ia nggak punya uang. Tapi Ines memaksanya ikut. Carl bisa menjaga Percy selama Ines sibuk dengan kerjaannya nanti. Akhirnya Carl ikut pergi ke Miami. Mereka bertiga pergi ke sebuah kafe tempat kakeknya Percy manggung. Awalnya mereka menikmati perform dari musik Meksiko yang dimainkan kakeknya ini. Sampai akhirnya ikut berdansa mengikuti alunan musik. Percy pun sangat senang melihat kedua orang tuanya saling berdansa. Setelah dari kafe, mereka makan di restoran. Carl bertanya ke Ines, apakah sandwich Kuban akan laku jika ia buat? Ines pun mengiyakannya. Ines benar-benar sangat mendukung apa yang dilakukan mantan suaminya ini. Besoknya, Carl mendatangi kantor Marvin. Marvin adalah mantan suami dari Ines juga. Di sana mereka membicarakan mengenai sebuah inovasi jualan makanan. Marvin akan memberikan food truck ke Carl. Food truck ini sebenarnya ide dari Ines yang selalu ditolak oleh Carl dulu. Sekarang Carl mendapatkan food truck yang dari dulu ia tolak. Carl cerita ke Martin lewat telepon kalau dia menjadi koki food truck. Hal itu ditanggapi tertawa oleh Martin karena dia tahu dulu Carl selalu menolak food truck. Martin pun bertukar cerita kalau dia sekarang naik pangkat di bagian dapur restoran. Kemudian Ines datang ke Carl dan truk barunya. Dia menitipkan Percy karena Ines harus bekerja. Sekarang Carl dan Percy akan bekerja sama membersihkan food truck yang sangat kotor. Ketika Percy membersihkan peralatan, Carl akan memperbaiki beberapa mesin dan interior truknya.
Saat Percy membersihkan bawah laci, dia mencium aroma yang tidak enak. Dia lalu membuang wajan tersebut. Carl marah karena seharusnya tuh dicuci, bukan dibuang. Tapi Percy menolaknya karena wajan tersebut menjijikan. Carl di sini sangat keras ke anaknya, hingga membuat Percy meninggalkannya. Carl sendiri yang membersihkan wajan tersebut. Setelah itu, ia menghampiri Percy dan minta maaf karena sudah terlalu keras. Sampai lupa kalau anaknya telah membersihkan banyak bagian. Carl kini mengajak anaknya untuk pergi belanja peralatan dapur. Begitu banyak peralatan yang dibeli olehnya. Setelah belanja, mereka kesulitan mengangkat barang barunya ke truk. Carl mencoba meminta tolong, namun Carl nggak bisa bahasa Meksiko. Tiba-tiba Martin datang. Dia melepas jabatan asisten chefnya dan memilih membantu Carl di food truck. Dia yang mampu bahasa Meksiko meminta bantuan untuk mengangkat barangnya ke truk. Martin nyuruh Carl belanja bahan makanan dan minuman bir, sementara dia akan membuat masakan ke para pekerja yang membantunya tadi. Carl mencicipi masakan Martin dan ia sangat menyukainya. Begitu juga Percy. Kini mereka membuat sandwich untuk para pekerja yang membantunya. Percy akan merhatiin Carl dan Martin memasak untuk dia belajar. Saat makanan sudah siap, para pekerja dibagikan sandwich sebagai ucapan makasih atas pertolongannya tadi. Semua begitu senang di sini. Mereka istirahat dan berencana akan mulai berjualan di South Beach esok pagi. Martin akan mengantar keduanya ke hotel terlebih dulu, dan food truck akan dibawanya untuk dicat ulang agar lebih menarik. Keesokannya, Carl dijemput menggunakan truk yang sudah dicat. Mereka bersiap pergi. Ines yang tidak ikut akan pulang ke rumah menggunakan pesawat. Perjalanan food truck akan dimulai. Percy iseng menulis tweet kalau food truck Carl akan ke South Beach. Dia juga mengambil foto-foto di sekitar, sedangkan Martin bertugas memancing keramaian. Benar aja, di sana antrian mereka sangat banyak. Percy juga ikut membantu masak. Banyak juga di antara mereka yang merespon tweet dari Percy. Setelah dari pantai, mereka melanjutkan perjalanan. Percy tetap iseng dengan tweet-tweet yang ia tulis di Twitter selama perjalanan. Tujuan mereka sekarang adalah New Orleans. Mereka pun tiba. Carl dan Percy jalan berdua. Percy dikenalkan dengan kue bakenet, makanan khas New Orleans selain roti sosis yang pernah dimakan sebelumnya. Di New Orleans, Carl hanya ingin menemani anaknya jalan-jalan. Tidak ada niat untuk belanja apapun. Namun saat kembali, antrian di food truck begitu banyak. Orang-orang tersebut datang karena tweet yang dituliskan oleh Percy. Sekarang mereka menyiapkan panggangan dan akan melayani para pembeli. Selesai New Orleans, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka berhenti sejenak di Austin untuk membuka food truck mereka lagi. Persis seperti apa yang kita duga, antrian pelanggan mereka begitu panjang. Malam pun tiba, mereka sudah tutup. Carl dan Percy berselfie dan menikmati hiburan musik yang ada di Austin. Di sana Carl bilang ke Percy kalau dia sangat senang akhir-akhir ini. Namun karena libur sekolah akan selesai, Carl tidak ingin anaknya kembali ke food truck lagi karena tidak ingin mengganggu pelajaran di sekolah. Percy dengan berat hati pun menerimanya. Mereka sekarang pulang. Percy diantarkan ke rumah Ines. Di apartemennya, Carl dikirimi video yang selalu direkam oleh Percy melalui email. Ia begitu tersentuh dengan videonya, Carl pun menelpon anaknya dan bilang kalau Percy boleh ikut kembali ke truk asalkan tugas sekolah sudah selesai dan mama mengizinkannya. Dalam telepon, Percy begitu senang karena ayahnya mengizinkan kembali ke truk. Malam berikutnya, food truck mereka buka dan seperti biasa, ramai pembeli. Ines dan Percy juga ada di sana untuk membantu. Tiba-tiba, Ramsey si blogger datang untuk menemui Carl. Ia mengatakan kalau sangat suka masakan yang dibuat Carl ini. Sedangkan makanan yang ia dapat di restoran kemarin menurutnya memang begitu buruk.
Beda dengan yang ia jual sekarang. Keduanya mengaku salah dan berdamai. Di sana, Ramsey mengajak Carl kerjasama dan ia akan membuatkannya restoran, di mana Carl bebas mengatur menunya. Kemudian ia meninggalkan Carl. 6 bulan telah berlalu. Akhirnya, Carl mempunyai restorannya sendiri. Di sana ada Ramsey juga. Mereka berdansa diiringi dengan musik dari ayah mertuanya. Sepertinya Carl dan Ines kembali bersama juga di sana. Tapi yang jelas semua berbahagia dan film pun selesai. Nah, itu dia akhir perjalanan food truck milik Carl Casper di film Chef. Gimana menurut kalian? Bagus gak filmnya? Kalau dari kita sih filmnya asik banget buat ditonton. Makanan-makanan yang dibuat kelihatan enak banget juga. Jadi pengen makan sandwichnya. Selain itu juga diiringin musik-musik Latin. Jadi vibes-nya makin asik deh. Tapi di beberapa scene memang terlalu cepat perpindahan waktunya. Jadi kecepatan aja kayaknya gitu. Tapi overall bagus dan menghibur banget filmnya. Coba aja kalian bisa tonton full filmnya nanti. Terus kalau udah nonton, cerita-cerita di kolom komentar. Gimana filmnya menurut kalian? Nah, segitu dulu ya alur cerita dari Movie Rastis. Semoga bahagia dan selalu dikelilingi orang-orang yang mendukung dalam hal kebaikan ya. Salam dari kami untuk kalian semua. Adios.